papaku tuh udah stroke 3 kali, tapi di umur-umur 70-an. Mulai dari 60 sampai 70-an itu udah stroke 3 kali. Jadi itu berefek nggak bagus di otaknya kan. Otaknya itu jadi ada bolong-bolong gitu. Nah itu menyebabkan di umur tertentu dia yang udah cukup tua ini kemampuan berpikirnya itu sangat menurun. Kemudian dalam setahun lah, di awal tahun mulai turun terus di akhir tahun itu responnya jadi udah kurang. Terus juga udah sering lupa, udah mulai pikun, terus jalan udah mulai susah. Nah itu berlanjut terus nih, walaupun kita kasih obat, vitamin tetap makan, alhamdulillah bagus. Nah memang udah di ujung umur ini kan pembuluh darah itu kalau udah tua itu lama-lama diganti dengan kayak lemak gitu. Jadi pembuluh darahnya itu udah mulai habis gitu. Makanya penyerapan makanannya kurang kan, terus jadi kurus. Ya, jadi kesimpulannya memang kejadian ini memang karena sudah umurnya. Tapi karena kalau stroke-nya memang udah lama enggak, jadi karena obatnya continue, terus juga dia stabil dengan obat itu bagus, cuman karena udah umurnya mungkin memang sudah di ujung umurnya ya, pembuluh darahnya udah banyak yang berganti dengan bukan pembuluh darah lagi gitu. Ya udah akhirnya pelemahan organ-organ tuh mulai dari otak, bicara, pendengaran, mata itu udah mulai berkurang tuh. Nah kemarin itu semalam susah makan gitu, jadi kayak makan tuh nggak bisa nelen gitu, terus minum juga nggak bisa ketelen. Kita ganti bubur. Nah tadi siang jam 10-11 masih bisa masuk bubur tapi sedikit, terus pengen tidur. Ya udah habis gitu tidur ya sekitar jam 1:30-an, terus kita lihat kayaknya udah susah, akhirnya kita bawa ke rumah sakit ini. Udah deteksi akhirnya ya udah disitulah akhirnya. Di jam berapa? 1:30-an. Siang. Jadi di rumah itu ternyata udah nggak ada nih gitu. Terus karena harus ada konfirmasi dari dokter kan akhirnya kita bawa ke rumah sakit di Tebet dulu. Dari situ karena papa kan militer, akhirnya kita bawa ke RSPAD untuk diurus segala macamnya. Kang Dadang sempat nemenin almarhum pas Oh enggak, pas ketemunya pas di sini. Karena aku tadi masih menuju lokasi kan. Sampai di perjalanan pertengahan dapat telepon, saya tunggu dulu di rest area tuh. Saya cariin ambulan segala macam, jadi langsung cepet tertangani kan. Tapi ternyata pas ambulan datang memang udah kayaknya udah nggak stabil ya. Gitu masuk rumah sakit udah nggak ada. itu 1:30 siang. Iya, jadi pas Dikabarin di perjalanan keluarga. tuh ditelepon kakak, papa kondisinya kayaknya udah susah banget nih gitu karena makannya udah susah. Terus aku bilang nggak apa-apa, coba ganti bubur dulu deh, aku bilang gitu. Nah aku karena tahu kayaknya gawat ini soalnya kan di foto ya, kayaknya udah nggak biasa gitu. Rasa-rasanya kan gitu ya. Saya nunggu di rest area, terus teleponin ambulans segala macem. Ya udah, pas saya putuskan untuk kembali, ya itu di perjalanan udah dibawa ambulan. Terus di ambulan dibilangnya udah nggak ada. Ya udah kita ketemu di rumah sakit deh. Ya udah terus ketemu di rumah sakit Tebet dulu tadi. Berarti Terakhir ketemu waktu masih normal itu minggu lalu lah. kondisinya masih Minggu lalu ya itu udah ngobrol susah. Paling cuma ketemu ngobrol bentar, terus ya nggak sadar gitu bawaannya mau tidur gitu. Bulan lalu sih cuman suruh ke rumah aja, suruh main ke rumah, nggak ada permintaan yang khusus gitu kayaknya nggak ada ya. Cuman dia memang dari dulu sih, dari semenjak sakit sebetulnya pengen pulang kampung gitu, pengen pulang ke rumahnya dia gitu. Cuman kan kita tahan di Jakarta ya supaya penyakitnya dirawat segala macam, kita nggak susah gitu. Jadi emang kita rawat di Jakarta, sama mama juga kan masih ada. berarti nggak jadi. Pernah sekali waktu itu diajak, cuman terus udah waktu itu aja, itu udah lah sebelum COVID kayaknya. Kampungnya di mana sih? Oh dia itu orangnya cukup idealis, dia kan militer, tapi dia tuh benar-benar soldier gitu ya, bagaimana atasan, terus taat perintah, terus idealis gitu.
ya termasuk yang biasa-biasa aja sih, maksudnya nggak sampai pangkat jenderal gitu. Yang Dadang. Karena militer kali ya, nggak tahu ya, kalau di keluarga aku sih gitu ya. Maksudnya semua tuh ada lebih ada kurang. Oh, dekat sekali ya. Sering curhat. Dulu waktu aku SMA, kakakku kan semuanya udah kuliah. Selama SMA sampai kuliah itu papaku aku yang rawat, mulai dari stroke pertama, terus sampai gua lulus SMA, masuk kuliah, terus sama papa terus. Kan tinggal bareng masih sama papa ya, sama orang tua. Jadi ya cukup lama, bertahun-tahun sih ngurus papa sampai aku bener-bener kerja, terus nikah dulu itu. Ya udah baru pas nikah aja baru ninggalin rumah. Iya, waktu dulunya iya, cuman begitu papaku udah bareng sama kakakku yang ngurus kakak. Jadi aku seminggu sekali datang, kadang-kadang ajak pergi jalan-jalan gitu. Bang, mungkin kenangan memorable yang asal kamu Banyak ya, maksudnya perhatian. emang kita tuh keluarga yang cukup dekat gitu. Kalau waktu masih sebelum kerja itu masih sering kayak justru nginep di mana gitu, terus keluar kota, terus dulu masih suka nginep di villa-villa gitulah ya, sama keluarga ramai, sama keluarga besar. Jadi dulu waktu kita masih kuliah aja kita sering arisan keluarga gitu, silaturahmi masih kuat dulu. Tapi gitu anak-anak ini udah pada besar gitu, aku juga kan udah mulai kerja ini itu, jadi udah nggak terlalu sering bareng sama keluarga besar kan, palingnya sama keluarga aja makan di mana gitu. Makanannya apa tuh? Jangan melakukan hal yang menyenangkan, tapi sebetulnya maksudnya gini, jangan jadi pakai bahasa Jawa sih ya, jadi gua gitu lupa ya. Ya pokoknya artinya misalnya melakukan sesuatu yang enak tapi sebetulnya mencelakakan sedikit gitu, itu juga mendingan jangan dilakukan gitu. Maksudnya mungkin jangan ambil resiko kali ya. Misalnya melakukan sesuatu menyenangkan tapi sebetulnya setelah itu jadi menderita gitu. Misalnya apa ya contohnya ya? Ya apalah gitu. Ya maksudnya misalnya kerja di luar kota gitu, tapi kemudian ke tempat daerah yang banyak penyakitnya gitu. Habis kerja tuh sakitnya lama gitu. Nah itu jangan gitu. Misalnya kerja pulang malam, pulang pagi terus, senang-senang kerja tapi habis itu sakitnya lama. Mendingan jangan gitu. Maksudnya jangan ngotot kali ya. Jangan gegabah. Ya iya, kalau syuting kan biasanya mulainya siang. Nah pagi bisa ke rumah papa dulu, atau kayak weekend bisa libur gitu, nah di rumah papa berapa lama gitu. Kadang-kadang ngajak pergi sih kalau lagi libur kadang-kadang. Biasanya liburan. Oh, dia mah santai ya. Dari dulu kan gue ngeband gitu. Dia suka juga sih, maksudnya ya nggak excited banget gitu, biasa aja. Yang penting dia lihat anaknya baik-baik aja. Gitu. Suka nonton nggak sih? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.